Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa qurrabati wa ali baiti ajmain. Wa ila musannif hadil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhim wa ustadihim wa usulihim wa furuhim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furuhim wa jami' talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Meneruskan daripada rukun-rukun sholat atau yang menentukan sah dan tidaknya sholat kita. Kemarin di kitab ini ada 17. Syarat-syaratnya kemarin ada 5. Asal syaratnya dipenuhi, terus rukunnya nanti dipenuhi, insya Allah sholatnya atau amal suatu amal itu hukumnya menjadi afsah. Nah, yang menentukan sah dan tidaknya sholat kemarin yang pertama niat. Niat itu harus di hati serempak dengan takbiratul ihram. Yang kedua berdiri semampunya, andaikan kok tidak telah berdiri boleh duduk. Duduknya pun bebas bagaimanapun dia bisa, namun duduk iftiros atau macam tahiyat awal itu lebih baik. Yang ketiga kemarin takbiratul ihram, lafadznya Allahu Akbar itu ya. Jadi lafadz Allahu Akbar itu usahakan diucapkan minimal diri sendiri dengar. Jangan cuma ngangkat tangan tok, Allahu Akbarnya nggak ada Pak Lupi ya. Karena termasuk rukun bacaan. Yang namanya membaca itu kemarin sudah diterangkan bahwasanya harakatus syafatain wa ikhrajus sauti wa harakatus syafatain, keluarnya suara dan bergeraknya dua bibir. Minimal diri sendiri harus dengar, surat sendirian maupun berjamaah, makmum maupun imam. Lafaz Allahu Akbar minimal diri sendiri harus dengar. Disitulah letak niat di dalam hati. Minimal yang dihadirkan lafaz usolli dalam hati ketika takbiratul ihram itu, terus fardu, terus nama sholatnya. Usolli fardhol duhri, usolli fardhol asri umpama, usolli fardhol maghribi umpama, dan seterusnya. Lah yang bilang usolli sebelum takbiratul ihram ya jangan disalahin. Itu ya disunahkan melafadzkan niat supaya nanti kalau kita niat ketika takbiratul ihram menjadi pas atau benar. Terus tentang susunan niat berdiri takbiratul ihram kemarin walaupun membingungkan Pak Lupi, jangan dibahas ya. Oke, dibahas pula. Lupa niat dulu apa tegak dulu? Ya kan? Apa niat dulu baru tegak? Ya kan ya emang bingungkan, cuman enggak usah dibahas ya macam itu, Pak, ya kan? Ya kan? Bapak bilang tegak dulu baru Allahu Akbar niat, ya dikata orang nanti. Oh, gendeng itu masuk kabeh amal itu ya awalnya niat ya begitu pula nanti. Terus pokoknya begitulah ya. Urutannya begitu, tapi prakteknya yang tegak dulu, terus takbiratul ihram serempak niat begitu. Jangan pula nanti jadi perdebatan ila yaumil qiyamah enggak selesai-selesai ya. 3 ya kemarin sudah ya. Yang keempat yang menentukan sah dan tidaknya sholat kita. Warabiu, dan adapun yang keempat itu qiraatul Fatihati, membaca surat Al-Fatihah. Au badaliha, andaikan kok enggak hafal Fatihah, ya gantinya surat Fatihah. Nah, nanti yang boleh enggak baca Fatihah yang mana? Liman, bagi orang-orang lam yahfad, yang lam yahfad, yang tidak hafal siapa orang tersebut kepada surat Al-Fatihah. Umpama kok enggak hafal Fatihah, tapi rumah saku ya mustahilun apa Mas Fikri ya. Wong ngeri asinan Al-Fatihah bolak-balik ping 7 mbok ping 12. Masa enggak hafal ya kan? Itu. Apa khususan Al-Fatihah mbok ping wis 17 mbok pira. Ora hafal ya kebangetan. Nah, baca Fatihahnya tadi fardun, baik itu fardu karena adanya apa sholatus sholat au naflan atau sholat sunnah. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah wajib membaca Fatihah.
Wa bismillahirrahmanirrahim, dan lafaz bismillahirrahmanirrahim itu ayatun sebagai ayat minha dari surat Al-Fatihah kamilatan yang sempurna. Itu walaupun kita mungkin sering dengar ya, orang sholat langsung alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Kita udah boleh menyalahkan, itu ya benar. Madhab Hanafi itu memang langsung alhamdulillahirabbil alamin begitu. Jadi jangan disalahin ya. Walaupun ada nanti yang share seperti beberapa Malikiyah itu ya, beberapa madhab Maliki, nah itu mengatakan bismillahnya itu dipelankan. Namun ya memang ada, memang nggak baca bismillah ya itu. Nah, sudah paham ya, jangan disalah-salahin. Ya, cuman kalau kita ya baca bismillah. Walaupun orang nyatakan seperti itu, ya kan, orang-orang yang model seperti itu kalau nyetak Al-Quran nggak berani kok bismillahnya nggak dikasih ayat 1 gitu. Ya, itu kenyataannya maksudnya. Nyata itu. Nah. Lah, di Mekah Madinah kan langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau mereka nyetak Quran, mushaf Quran itu tetap 1 bismillahirrahmanirrahim, 1 alhamdulillahirabbil alamin, 2. Nggak berani beliau kok alhamdulillahirabbil alamin baru 1, nggak berani. Nah, maksudnya kemenangan kita di situ. Nah, makanya itu kalau Syafi'iyah atau madhab Syafi'i, wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, bismillahirrahmanirrahim itu ayat daripada surat Al-Fatihah. Roturono Mas Lemangan. Krungu nang YouTube kletuk-kletuk-kletuk. Ngono ngaji kok ono kletuk-kletuk. Lama. Engko digo main lato pula. Zaman saiki ono ari lato apa-apa. Lato. Lato ra iso nak pajare siri karo anak-anak sama anak-anaknya to. Lah Pak Janis gari tegak terus duduk tegak main lato juga. Cuman jangan dinampain anaknya. Kalau anaknya biar main lato-lato yang ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ketawa Pak Lupi, kaki kemana-mana udah jadi ngaji. Nah itu ya, jadi bismillah sudah paham ya Bapak, termasuk ayat daripada Fatihah. Walaupun di beberapa saudara kita bismillahirrahmanirrahimnya itu tidak dibaca, namun dalam kenyataannya dimanapun itu, siapapun itu yang mencetak mushaf Al-Quran, tetap bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama kamilatan yang sempurna. Waman, dan adapun barang siapa itu asqata gugur atau salah, siapa man minal fatihati dari Fatihah, harfan baik cuman 1 huruf saja, au tasdidatan atau 1 tasdid saja, au abdala atau mengganti harfan dengan huruf minha dari Fatihah bi harfin dengan huruf yang lain, lam tasihha, maka hukumnya tidak sah apa qiraatuhu, bacaannya orang tersebut. Kalau Fatihahnya enggak sah, ya wala sholatahu, dan juga tidak sah apa sholatnya orang tersebut. Itu tadi yang bagaimana ing ta'ammadat, jika sengaja. Wa illa, jika enggak sengaja keceletut umpama, ya wajib, maka hukumnya wajib alaihi kepada orang yang keliru hurufnya tadi apa i'adatul qiraati, mengulangi bacaannya. Itu ini hukum ini untuk macam Kang Pur, Pak Ismadi, Pak Guru Tamrin, krungu ora kuwi. Ngantuk. Nah itu kalau yang orang-orang baru nak belajar sholat ya jangan dibuat seperti itu hukumnya. Yang penting mau sholat itu sudah alhamdulillah. Jangan kok, wah kamu udah bisa baca Fatihah, enggak sah kamu. Jangan. Biarin sholat dulu. Nanti Allah sendiri yang menilainya lah, itu sebenarnya begitu. Ya, kemarin kan sudah di awal bab, ya kan? Asal Islam balik berakal atau mukalaf namanya. Itu mau ndak mau, bisa ndak bisa, sah ndak sah, bener nggak bener, terpaksa atau tidak, di waktunya ataupun keliwat, ya kan? Itu wajib melaksanakan sholat 5 waktu, dapat pahala ataupun tidak, ya kan? Nah itu karena apa? Sah nggak sah, bener nggak bener itu seidak-idaknya, ya kan? Itu sudah menjadi tanda bagi dia bahwa dia itu adalah hamba, gitu maksudnya. Itu ya sudah baik. Jangan kok terus
wah kalau sholat kok begitu, Fatihah harus salah-salah, nanti malah meracu udah jadi sholat, tekor kita. Nah, bukan kita, Nabi yang tekor, umatnya kurang. Wong Nabi itu ingin berlomba-lomba pamer-pameran masalah kebanyak-banyakan umat gitu loh. Ya akhirnya pakainya apa? Pakainya namanya fikih dakwah. Nah ya, jangan fikih hukum lah. Kalau yang kita belajar namanya fikih hukum. Itu untuk kita supaya sholatnya ada kualitasnya, sholatnya bener nian. Nah, sehingganya sholatnya Pak Guru nanti, sholatnya Pak Lupi, nah itu nanti sesuai dengan salah satu manfaat daripada sholat, bahwa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tanha inas sholata tanha anil fasya'i wal mungkar. Dan juga nanti bisa belajar ikhlas gitu loh. Kalau sudah syaratnya benar, rukunnya benar, itu menurut para ulama, orang itu tidak mungkin akan mendapatkan ikhlas kalau kok syaratnya nggak benar atau rukunnya nggak benar, itu maksudnya. Nah, itu mustahil kata para ulama gitu. Nah, makanya kita ngejar di sini ini seperti ini, belajar seperti ini supaya tahu hukumnya benar-benar. Syukur-syukur nanti kita bisa praktekkan, siapa tahu nanti kita bisa ngejar ikhlas ibadah, bahwa kita tuh hamba wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita memang dianggap nian sama Allah, enggak kita yang ngaku-ngaku aja gitu loh, enggak bertepuk sebelah tangan maksudnya Pak Janis gitu loh. Kita yang ngaku-ngaku aja kan, aku hamba Allah sholat gini. Nah, tapi dengan kita belajar cara-cara yang diajarkan Allah dan lewat Rasulnya, nah, sehingga sampai ke kita lewat para ulamanya, kita menjadi sholat kita menjadi benar secara fikihnya, secara ilmunya, itu maksudnya. Jadi andai kan kok sengaja kita buat-buat ya kan, ada calon mertuanya tak macam-mana, umpama dibuat-buat sehingganya hurufnya tuh jadi berubah, yaitu maka sholatnya batal. Cuman kalau memang kok pelo-pelo entah apa, ya enggak apa-apa, enggak batal. Cuman kalau bisa diulangi gitu. Andai kan tidak bisa nian, boleh diganti dengan surat yang lain. Itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ilmi fitrani amin ya rabbal alamin. Wa illa wajaba. Wa yajibu, dan wajib apa tartibuha, menuruntutkan daripada ayat Fatihah. Di ayat ro'a, gambarannya jika membaca siapa seseorang ayatnya kepada ayat-ayatnya Fatihah, ala nadmiha, atas runtutannya surat Al-Fatihah al-ma'rufi yang sudah kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim, terakhirnya waladhdallin gitu. Jangan bismillahirrahmanirrahim waladhdallin alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus baru maliki yaumiddin. Nah, enggak boleh ya kan. Wah, paling berat dia kan kok wolak-walik. Maksudnya tuh urut seperti yang sudah kita hafal. Terus hafal kabeh. Insyaallah. Walal mu'allif rahimahullah wa nafa'ana. Mbok benerin mbok urang. Nah, hafale wis hafal kok. Walal mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Nah, yang penting itu Fatihah itu hurufnya itu 156, tasjidnya 14, panjangnya berapa ya? Nah, nanti dihitung deh. Pokoknya itulah ya. Nah, itu sampai diteliti begitu Kang Pur. Saking telitinya para ulama. Tasjidnya 14 ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Dan nanti ada maliki yaumiddin, itu ada yang panjang, ada yang beberapa itu bacaan itu ada yang pendek, cuman bukan yang bacaan kita ya. Jangan kaget. Qala al-mu'allif rahimahullah. Bi ayu salaja, gambarnya jika kok bertemu apa batu kalimat ya sebagian daripada kalimatnya Fatihah dibadin dengan bagian yang lain min ghairi faslin, dengan tanpa pemisah. Illa bi qudrati tanafusi, kecuali dengan kira-kiranya bernafas. Fa in takhalala, maka jika kok menyela-nyelai siapa orang adzikra dengan zikir, baina muwalati di antara runtutnya bacaan Fatihah, qata'uha, maka memutus siapa orang tersebut kepada bacaan Fatihah. Illa ayat ta'ala kok, kecuali jika kok berhubungan apa zikru zikir bimuslahati sholati, dengan kebaikannya sholat, kata minil makmumi, seperti baca aminnya seorang makmum di asna'il fatihatihi, di tengah-tengahnya bacaan Fatihahnya makmum, liqiraati imamihi, karena bacaan imamnya makmum. Lah yang model seperti fa'inahu, maka yang model seperti itu
itu layak tahu tidak memutus al-muwalatu kepada runtutnya bacaan Fatihah. Maka contoh begini, Pak Ismadi imamnya atau Pak Guru Tamrin, ya kan, sampai waladhdallin. Lah kita tadi makmum baru baca iya karena butuh iya karena selain ihdinas siratal mustaqim. Imamnya waladhdallin, ya kita berhenti dulu. Ikut baca amin. Lah yang model seperti itu tidak memutus bacaan Fatihah. Baru setelah baca amin, ikut aminnya imam tadi, kita teruskan ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Itu contohnya begitu. Ada paham ya? Jadi kita aminnya nanti 2 kali. Amin ngikutin imam, amin kita sendiri. Lah kok Pak, kita ngebut wae gitu. Imam waladhdallin kita sampai waladhdallin ya enggak apa-apa. Nah, kita waladhdallin amin duluan, imamnya baru iya karena budu iya karena stain. Ya enggak apa-apa. Serempak ya enggak apa-apa. Tetap satu kok. Aminnya amin Fatihah kita sama Fatihahnya imam tetap 2. Berarti kita sing ngalah ulangi sithik. Ya enggak. Umpama kok Mas Gendon sudah duluan, Serempak itu. serempak. Ya serempak wae kalau serempak. Enggak ulangi. Enggak usah. Hukumnya sunnah nanti ya. Maksudnya bacaan amin itu tidak memutus bacaan Fatihah kita. Itu maksudnya begitu. Andai kan kok kita baru umpama maliki yaumiddin, imamnya waladhdallin, kita kan serempak amin kan gitu. Wajib kan? Sunnah ya. Sing wajib iki lho Mas Gendon Fatihah ya. Fatihah ya. Nah, engko ana apa ora? Nek ra ono ya berarti sunnah ya. Heeh. Bos didelok wae sampai episode berikutnya ya kan. Nah, amin karo nang kene kok berarti ya sunnah. Aja diwajib-wajibnya Mas Gendon ya. Nah, ini nong tran ra melok. Amin. Padahal mu'alif rahimahullah. Nah, malam Senin sesuk mungkin ono. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bihi bidarin amin ya rabbal alamin. Sudah tahu itu ya prakteknya ya Pak Jadis ya. Nah, jadi amin itu tidak memutus Fatihah. Walal mu'alif rahimahullah. Wa man dan adapun barang siapa itu jahila, bodoh atau tidak tahu Al-Fatihah kepada surat Al-Fatihah, wa ta'adzur dan susah atau sulit alaihi kepada orang tersebut, apa surat Al-Fatihah alaihi kepada orang tersebut, saking bodohnya Fatihah kok nggak bisa, mau kan? Nah, saking nggak bisanya tadi ili adami alimi karena tidak adanya guru, masalah umpamanya. Wa ahsana dan lebih bagus ghairuha selain Fatihah minal Qur'ani dari ayat Al-Qur'an wajib. Maka hukumnya wajib alaihi kepada orang tersebut apa sabu ayatin 7 ayat mutawaliyatin yang terus menerus iwadun sebagai ganti anil Fatihati dari surat Al-Fatihah. Fatihah umpama ya kan kok cilik tekan gede ku enggak pernah belajar Fatihah karo guru, wis pokoknya ngrungok-ngrungokne kaya ngono lah, ngono umpama kan. Nah itu, tapi dia ada umpama kok seperti itu atau enggak mau belajar ibaratnya Fatihah tok jadilah do belajar lah, jangan sampai enggak, itu maksudnya digurukan minimal Fatihah. Atau dan dia rupanya ada surat lain yang lebih bagus bacaannya, maka ya boleh diganti dengan surat atau ayat yang lain yang runtut tadi 7 ayat. Tuh. Loh jangan waduh Pak Fatihah sing bendina yasinane ra apal apa meneh ayat sing lain. Lah andaikan begitu, fa in ajaza maka jika kau tidak mampu anil Qur'ani dari baca Quran, ada keringanan lagi, maka mendatangkanlah bidikrin dengan dikir. Kamu gak iso Fatihah yo ra iso gitu. Surat yang lain yo gak iso sebagai ganti Fatihah, ya diganti dengan dikir badalan sebagai gantian dari Fatihah. Bikhaisula yang kusu sekiranya tidak mengurangi apa dikir tadi an harfiyah dari hurufnya Fatihah. Hurufnya Fatihah kurang lebih itu 156 gitu ya. Itu. Lah, wah ini luwih nemen ya, Pak. Ya Fatihah yo ra iso. Ayat lain apa neh? Umpama kan zikir nian ra iso, kon Allahu Akbar mah lawa bubar misalnya. Tahu Pak Guru Pak Lupi lawa bubar. Nah itu kalau di Jawa tuh orang diajari Allahu Akbar mah lawa bubar gitu orang tua-tua itu dulu, Pak. Kayak maghrib tuh kan, kelelawar buyar gitu.
Macam itu. Wis diajari la ilaha illallah hari Mbah Mudin jaluk lawo. Aneh-aneh. Bahasa kita Pak Imam minta lauk gitu Pak, itu artinya Mbah Mudin jaluk lawo itu. Nah, itu. Andai kan begitu tidak bisa, memang saking biasanya berguru seperti itu ya kan. Ya fa'ilam yuhsin, jika kok tidak bagus apanya Qur'annya, berarti siapa orang fa'ilam yuhsin, maka jika tidak bagus siapa orang tersebut apanya Qur'annya, waladikron juga dikirnya enggak bagus. Nah, waqafa, maka diamlah orang tersebut qadrul Fatihah, kira-kiranya surat Fatihah. Gitu loh ya. Wes pokok diem wae. Jetung lah, wis karo ngantuk ya lah kok Pak Tamrin sekarepe lah pokoknya. Jadi gantinya surat Fatihah gitu. Wa fi ba'di nuskhi, dan diterangkan di sebagian nusanya kitab matan, wa qiraatul Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim. Kalau di kitab lain tulisannya wa qiraatul Fatihati ba'da ba'da bismillahirrahmanirrahim, dan membaca surat Al-Fatihah setelah membaca lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ya adapun bismillahirrahmanirrahim itu ayatun sebagai ayat minha dari surat Al-Fatihah. Arang gaya wis umroh tiru wong Mekah. Ya ngopo Pak Lupi? Mau Pak Lupi besok ya kan? Sudah umroh kok. Langsung alhamdulillahirabbil alamin umpama kan. Lah ngopo Pak Lupi sekarang udah baca bismillah? Lah aku niru orang Arab kok. Nah, aku sudah umroh. Kamu nak ngatur-ngatur aku lah umpama. Walaupun begitu Pak Lupi, kalau itu dibaca lah nggak apa-apa, bismillahirrahmanirrahim ya. Jangan nurut orang Arab terus, nanti lupa pula sama orang Siko. Nah, itu begitu. Kali-kali tetap bismillahirrahmanirrahim, karena bismillah itu penting. Apa-apa semuanya itu dari bismillah Pak. Itu. Jadi Quran itu nanti jadi surat Yasin, jadi Fatihah jadi bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim nanti jadi bismillah nanti jadi ba namanya. Terus kalau bahasanya ulama-ulama yang keren itu nanti jadi nuktatul wahidah, titik awal namanya Pak. Ini segala Allah nak buat apapun itu ada namanya titik awal, jedet. Contoh Pak Lupi nak nulis apa nak gambar tuh kan nempelkan dulu, jedet. Nah itu namanya nuktatul wahidah, awal dari segala-galanya. Itu kuncinya Pak. Kalau Pak Lupi nanti sudah nengok itu, ya mudah segala-galanya dunia. Enggak penting. Besok ya kan. Ora sida nyuntik. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani. Ya rabbal alamin, itu begitu. Pokok kali-kali ya lah nak makan, nak tidur, nak apa ya bismillah. Jangan wae nak pas di WC Pak Lupi ya. Bukan ndak boleh, kurang baik gitu loh ya. Enggak baik. Enggak pantas. Wal khamisu, dan yang nomor 5 itu ruku. Wa aqallul fardu, dan adapun paling sedikit-sedikitnya fardunya ruku itu liko imin bagi orang yang berdiri, qadirin yang mampu ala ruku atas ruku, mutadilil khalqati yang umum bentuk badannya, salimil yadaini yang selamat kedua tangannya, umum maksudnya tangannya, warubataihi dan kedua lututnya. Caranya ruku ayan khia, jika kok melengkung bigoirin inhina isin, dengan tanpa apa itu namanya? Apa itu artinya Pak? Mendongak. Nah, dengan tanpa melengkung, dengan tanpa mendongak, kepalanya ditundukkan gitu maksudnya. Qadra bulugi raqyataihi, sekiranya sampai kepada kedua telapak tangannya, robatai kepada kedua lututnya. Walau aroda, dan jika pokoknya macam mana caranya agak bengkok terus tangannya nempel ke lutut. Nah itu ya, bentuknya macam mana terserah kan Didi. Yang penting tangannya nempel ke lutut. Nah seperti itu gambarannya. Itu setidak-tidaknya tuh begitu. Bagi orang yang keadaannya umum, gegere wis belum bengkok, atau tangannya ya umum, enggak kok ndelojor begini ya kan, ya belum setruk maksudnya itu. Kalau setruk kan enggak bisa Pak Lupi ya. Nah, ya. Kemudian kita dijauhkan dari truk-truk itu. Kalau bisa ya itu wae lah, yang mobil mewah, jangan truk-truk. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani. Tulung fitarnya minyak. Agak repot kalau truk-truk, macet. Walau aroda, dan jika menginginkan siapa orang tersebut wadahuma kepada meletakkan kedua
tangan alaihima kepada kedua lutut, fa ilam yakdir walau aroda walaupun menginginkan, wad'uhuma kepada meletakkan kedua tangannya alaihima kepada kedua lututnya. Fa ilam yakdir maka jika tidak mampu ala hadza ruku atas inilah ruku, inhina maka melengkunglah makdurohu kepada kira-kiranya kemampuannya orang tersebut. Wa auma'a dan berisyarat bitarfihi dengan matanya, telapuk matanya. Wa akmalu ruku'i, nah itu tadi andaikan kok ndak bisa. Sebisanya, jangan dipaksa mbak sabar ya. Wes bengkong di dikon wah kudu ngene, pamane anake kepondokan dipaksa mbak aja gelem mbak. Sak isone nggih. Heeh. Pak jane sak isone ya, jangan mau dipaksa anaknya ya. Wa akmalu ruku'i dan adapun paling sempurnanya rukuk itu taswiyatur roki'i, menyamakannya orang yang rukuk dorohu kepada punggungnya, wa unukahu dan kepada lehernya orang yang rukuk tadi. Ya, jadi sempurnanya itu ya seperti yang biasanya diajarkan guru-guru kita Kang Pur, antara punggung dengan leher itu sejajar, bukan serempak ya. Bihaisu yasironya sekiranya menjadi apa? Punggung dan punggung dan leher tadi kasofatin seperti papan wakidatin yang satu. Warna soba dan memasang sakoihi kepada kedua sisinya, wa akhoda dan memegang rebataihi kepada kedua lututnya biadahi dengan kedua tangannya. Jadi kalau yang sempurna itu yang sudah biasa diajari guru-guru kita itu antara punggung sama leher itu rata seperti satu papan. Terus apa namanya kedua telapak tangannya memegang kedua lutut. Lah itu caranya begitu. Nah supaya agak pas itu kalau rukuk itu yang dipandang itu bukan tempat sujud, tapi kira-kira tempat jatuhnya lutut. Nah itu rumusnya begitu nanti pas. Asal rumus begitu. Asal orang badannya tuh sedang loh ya. Nah itu begitu. Nah jadi rukuk itu pokoknya macam mana caranya itu asal dia tuh bengkok itu sudah boleh. Diusahakan tangannya itu memegang lutut. Lah yang sempurnanya rukuk itu andaikan sama antara punggung dengan lehernya dan nanti tangannya juga memegang daripada kedua lutut. Nah terus untuk supaya pasnya matanya itu nanti menengok kepada kira-kira jatuhnya lutut itu di mana. Nah, asal matanya nanti nengok ke situ insya Allah agak pas. Nanti dipraktekkan sendiri-sendiri ya. Nah itulah rukun-rukun daripada sholat yang menentukan sah dan tidaknya sholat kita yang seterusnya. Yang setelah tadi Fatihah seperti itu. Kalau kok sengaja macam Kang Pur, Pak Ismadi ya kan, terus macam Pak Guru Tamrin, guru agama, guru madrasah, kok aneh-aneh wong guyon-guyon Fatihahnya, ya nanti malah enggak sah sholatnya. Kalau kok merubah hurufnya. Tapi kalau memang enggak bisa, ya tidak apa-apa, tapi wajib diulangi. Kalau Fatihahnya susah benernya, boleh diganti dengan ayat-ayat yang lain, baik yang runtut maupun enggak runtut. Lah andai kan itu ya enggak bisa, boleh diganti zikir kira-kira banyaknya hurufnya itu sama banyak dengan hurufnya surat Fatihah. Andai kan zikir yang enggak bisa, ya disuruh diem kira-kira lamanya orang baca Fatihah dimeniti, umpama 1 menit setengah atau 2 menit umpama kan. Nah itu kira-kira itu. Terus yang seterusnya nomor 5 yang termasuk rukunnya daripada sholat yaitu rukuk. Caranya rukuk itu tadi yang penting punggungnya agak dibengkokkan, terus kepalanya agak ditundukkan, terus tangannya menyentuh lutut. Jadi kalau yang inggring-inggring biarin Kang Pur, sudah sah ya rukuknya. Tapi kalau pengen sempurna yaitu tadi antara punggung sama leher itu sejajar, terus kedua tangannya memegang lutut. Nah, terus nanti pandangannya di sini nggak ada keterangannya, tapi pandangannya nanti melihat kira-kira tempat jatuhnya lutut. Itu nanti insya Allah menjadi pas. Itu bagi orang-orang yang masih sehat, basabar ya. Kalau macam basabar, umpama orang bungkuk atau orang-orang tua kita yang sudah bungkuk itu jangan dipaksa.
Ngene lho Mbak rukuk ku mbok lencengno pula poklek gegere. Jangan ya. Pak Lupi sudah bisa dandanin sudah kalau yang model macam itu patah itu. Itu seperti itu. Di malam ini tambah rukunnya yaitu baca Fatihah dengan rukuk. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Tumak nina di dalam rukuk.